Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Hari ini kita akan mempelajari tentang gangguan pernapasan pada manusia serta penyakit pada organ pernapasan. Mengelompokkan informasi berdasarkan teks, menulis daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks, dan menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam bentuk peta pikiran. Kemudian, ada juga materi tentang properti dalam tari, perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta jenis usaha yang dikelola perorangan dan kelompok. Simak baik-baik ya. Jika anak-anak diminta untuk memilih gambar pertama atau gambar kedua, dengan gambar pertama, anak-anak berada di suatu wilayah perkotaan yang padat penduduk dan juga aktivitasnya. Sedangkan gambar yang kedua, seorang anak sedang berada di bawah pohon yang sangat rindang. Kira-kira dari kedua gambar ini, mana yang akan anak-anak pilih? Nah, pasti kebanyakan anak-anak akan memilih gambar kedua dengan situasi tempat yang rindang sehingga pada saat kita bernafas kita tidak akan mengalami gangguan. Ketika kita bernafas, kita menghirup udara untuk mengambil oksigen. Udara bersih banyak mengandung oksigen. Udara bersih merupakan udara yang tidak mengandung zat racun dan bibit penyakit. Apabila udara yang kita hirup berupa udara kotor, maka pernapasan kita akan terganggu. Nah, selanjutnya kita akan pelajari tentang faktor penyebab gangguan pernapasan dan penyakit yang ditimbulkannya. Penyebab gangguan pernapasan yang pertama karena bibit penyakit. Sedangkan penyakit yang ditimbulkan antara lain flu, tuberkulosis atau TB, flu burung, bronkitis, pneumonia, dan penyakit yang saat ini sedang tenar di seluruh dunia yaitu corona. Sedangkan faktor yang kedua akibat pencemaran udara. Penyakit yang ditimbulkan antara lain asma, emfisema, kanker paru-paru. Dan faktor yang terakhir karena fisik. Jadi dikarenakan kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir sehingga memerlukan bantuan alat pernapasan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelainan atau penyakit pada sistem pernapasan manusia seperti asma, flu, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Asma adalah penyumbatan saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, atau kelelahan. Gejala penyakit asma yaitu dada terasa sesak, batuk, dan napas terasa berat. Pengobatan asma dapat dilakukan dengan memberikan inhaler. Alat tersebut berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernapasan secara langsung dengan cara diisap melalui mulut. Gangguan pernapasan yang kedua adalah flu, di mana flu terjadi akibat gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus. Gejala penyakit flu yaitu sakit kepala, demam, kemampuan penciuman berkurang, hidung tersumbat oleh lendir, badan terasa letih, dan nafsu makan berkurang. Pengobatan flu dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter serta meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit bronkitis. Penyakit bronkitis adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejala penyakit bronkitis yaitu batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Sedangkan pengobatan penyakit bronkitis dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, istirahat yang cukup, serta mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi.
Penyakit selanjutnya adalah tonsilitis, di mana tonsilitis adalah peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejala penyakit tonsilitis yaitu membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Selain itu, muncul selaput putih di sekitarnya. Sementara pengobatan penyakit tonsilitis dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter serta mengonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Dan penyakit terakhir yang akan kita bahas adalah pneumonia. Pneumonia adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, virus atau jamur. Gejala penyakit pneumonia yaitu batuk dengan dahak berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatan penyakit pneumonia dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Salah satu cara menggali informasi dari sebuah teks adalah dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan teks yang telah kita baca. Beberapa kata tanya yang bisa digunakan antara lain apa? Menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Di mana? Menunjukkan penyebutan atau penjelasan tempat. Kapan? Menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Siapa? Menunjukkan penyebutan nama orang, jabatan atau pekerjaan. Mengapa? Menunjukkan penyebutan alasan atau sebab dalam sebuah cerita. Bagaimana? Menunjukkan keterangan cara atau proses, menjelaskan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Berapa? Menunjukkan jumlah atau banyak benda. Dari teks yang anak-anak baca pada buku tema halaman 53 sampai 54, anak-anak bisa memberikan atau mengajukan beberapa pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa. Contoh yang sudah ada pada buku teks adalah apa penyebab asap di Riau? Jawabannya, penyebab asap di Riau adalah karena kebakaran hutan. Dari pertanyaan dan jawaban yang kita ajukan, bisa kita buat dalam sebuah peta pikiran seperti yang sudah kita pelajari minggu sebelumnya. Video yang baru saja anak-anak simak merupakan salah satu contoh tarian dengan menggunakan properti. Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Fungsi properti antara lain menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami penonton, pelengkap busana tari, membantu menghidupkan karakter tokoh, serta memberi nilai tambah keindahan dalam tarian. Contoh properti tari dalam bentuk senjata antara lain pedang, keris, tombak, rencong, serta busur dan anak panahnya. Sedangkan untuk jenis lainnya seperti topeng, piring, topi, tongkat, lilin, dan payung. Salah satu kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia adalah ikut melestarikan tarian daerah yang kita miliki. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Salah satu hak kita sebagai warga masyarakat adalah tinggal di wilayah yang bersih dan nyaman. Oleh karena itu, kewajiban sekaligus tanggung jawab kita adalah turut serta menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Sedangkan contoh lain penerapan hak, kewajiban,
dan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat dapat anak-anak perhatikan dari tabel berikut ini. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, seseorang dapat melakukan kegiatan tersebut secara individu maupun bersama-sama. Begitupun pada saat melaksanakan sebuah usaha, seseorang dapat bekerja secara individu atau bekerja sama dengan orang lain. Ada beberapa usaha yang dapat dilakukan oleh seseorang, baik itu yang dikelola secara perorangan maupun kelompok. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah usaha perorangan, di mana seorang pengusaha perorangan harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Keuntungan dan kerugiannya ditanggung oleh orang tersebut secara langsung. Contoh usaha perorangan adalah toko, bengkel, atau warung. Yang kedua adalah firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Setiap anggotanya memiliki hak melakukan tindakan. Resiko kerugian pun ditanggung bersama. Yang ketiga adalah persekutuan komanditer atau CV. Usaha yang memiliki 2 macam anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif berperan dalam menjalankan roda usaha, sedangkan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Contohnya adalah CV Rian Motor atau CV Kayu Jati Luhur. Yang keempat adalah perseroan terbatas atau PT, di mana perusahaan yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham, yaitu surat tanda keikutsertaan penanaman modal. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan tersebut dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Contohnya adalah PT Pembangunan Jaya. Yang kelima, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usaha BUMN ditanggung oleh negara. Dalam pengelolaannya, BUMN terbagi menjadi 2 badan usaha, yaitu Perum, contohnya Perum Peruri, Percetakan Uang Negara, dan PT, contohnya PT KAI atau Kereta Api Indonesia. Yang terakhir adalah koperasi. Koperasi merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Di dalam koperasi, semua anggota wajib membayar simpanan pokok, yaitu simpanan yang hanya dibayar 1 kali, dan simpanan wajib, yaitu simpanan yang dilakukan tiap bulannya. Contoh koperasi adalah koperasi unit desa atau KUD. Demikian materi untuk hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.